Jadi setidaknya kita di depan kantor KPID nanti ada semacam orasi juga dari kawan-kawan, dan nanti kita finishnya di selesai. Terima kasih. Kepentingan wisata, tapi kita sedang berjuang untuk kepentingan publik. Kita sedang berjuang untuk kepentingan. Karena sudah sangat jelas ini mengancam kebebasan pers. Semua harus menolak, tolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berpihak kepada negara, karena investigasi itu juga membantu bagaimana aparat kita untuk bisa mengetahui sesuatu yang semestinya dibongkar habis, untuk mengetahui gerakan-gerakan yang menghancurkan negeri ini, agar para politisi busuk tidak menutupi kejahatan, baik kejahatan ekonomi maupun kejahatan lainnya untuk kondusivitas negeri. Hidup wartawan Indonesia! Hidup wartawan Sumatera Barat! Hidup wartawan televisi dan radio! Allahu Akbar! Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk masyarakat. Nah, revisi undang-undang penyiaran ini kita semua sepakat untuk menolak dan dengan rekan-rekan kita di seluruh Indonesia. Pada masyarakat untuk ikut juga serta menolak pembukaan ini. Kita mendorong aksi-aksi lain. Kita mendorong seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta menolak revisi undang-undang penyiaran yang bego ini. Bagaimana kasus korupsi akan terungkap kalau tidak ada investigasi himbauan dari kawan-kawan media? Tentang presidennya saja. Nah, kita tidak mau. Dan aksi ini merupakan upaya penolakan kita terhadap undang-undang penyiaran, revisi rancangan undang-undang penyiaran, yang tentunya jika tidak kita batasi dari sekarang, tidak kita tolak dari sekarang, tentunya akan ketok palu. Jika ini tidak diketok dan disahkan, akan membawa kemunduran bagi pers di Indonesia, karena banyak pasal-pasal yang merugikan kita sebagai jurnalis. Tidak hanya jurnalis tentunya, juga akan berdampak pada pembodohan kepada masyarakat. Kita tahu bahwa liputan investigasi adalah marwah dari pers. Banyak liputan investigasi yang menjadi informasi bagi aparat hukum untuk melaksanakan penyelidikan atau melakukan penangkapan kepada aktor-aktor, baik itu kejahatan korupsi, illegal logging dan lain-lain. Dan kita berharap ini bisa direvisi dan kita pers Sumatera Barat menolak rancangan undang-undang penyiaran tersebut. Hidup wartawan Indonesia! Hari ini tentang penyiaran. Ada yang lebih penting yang harus dilakukan terkait dengan RUU Perampasan Aset yang hari ini tidak pernah diproses. Hal-hal yang akan membuka kebebasan pers, hal-hal yang akan merusak demokrasi itu yang hari ini dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh KPI. Tapi hari ini tidak bersuara, dan sudah saatnya kalau memang perlu kita mengevaluasi terhadap KPI. Ingat, jangan sampai lupa ketika orang-orang itu mendukung revisi ini. Artinya ada sesuatu dengan anggota dewan itu. Realisme tertinggi karya jurnalistik teman-teman wartawan. Tidak semua wartawan bisa melakukannya. Dan perlu dari bahkan nyawanya juga jadi tantangan. Apakah akan kita simpan saja di rumah? Bila kita katakan itu maksudnya bagaimana ini? Semoga ini didengar oleh para pemangku kepentingan sehingga RUU ini dibatalkan dan kemerdekaan pers di Indonesia tetap terjaga. Hidup jurnalis Indonesia!
Sedangkan seperti yang disampaikan Bang Roni bahwa undang-undang perampasan aset sampai sekarang belum juga disahkan. Undang-undang RRI masyarakat ada sampai sekarang belum pernah masuk balai. Tiba-tiba RRI penyiaran masuk dalam balai yang sudah dibahas oleh Komisi 1. Yang kedua, dengan tiga dan bertabuhan sinar penggunaan dan pendengaran yang baik. Pastikan kalau ini disahkan, ini akan sangat mengganggu arus informasi kepada masyarakat. Sebagai jangankan kepada masyarakat, kita jurnalis saja ini akan sangat terganggu. Apalagi masyarakat, apalagi konten kreator yang tiba-tiba ada payung hukum di KPI yang wewenang KPI itu bahkan lebih luas begitu. Padahal sebagai jurnalis kita sudah punya undang-undang pers. Kenapa ini jadi tumpang tindih? Jadi apakah nanti kita akan mendengarkan KPI atau kita akan mengikuti undang-undang pers? Nah ini saja aturannya tidak jelas jadinya. Dan kita sebagai jurnalis juga tentunya akan sangat terganggu. Kita sangat sayangkan draft atau rancangan revisi undang-undang penyiaran sampai ada pasal-pasal seperti ini. Apa maksudnya? Apakah dia akan merugikan jurnalis? Apakah dia tidak mau masyarakat dapat informasi yang benar-benar akurat dari media atau dari pers atau kemudian juga menyeret juga konten kreator gitu. Yang jelas ini sangat kita sayangkan dan sangat kita tolak dan semoga membuat kebijakan menghapuskan pasal-pasal ini dari rancangan revisi undang-undang penyiaran. Ketua PSI mari kita bubuk sebelum kita memang dirimu dan dirinya sama-sama bodoh dan terhina.